Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan disayangi semua orang, sementara kamu sendirian. Apa yang harus kamu lakukan agar dia bisa kembali, sementara semua orang di sekitarnya tidak menginginkanmu bersamanya? Nah, ini judulnya panjang ya. Tapi intinya bahwa ketika kita bersama mantan, kita menyadari betul, kita melihat realitanya bahwa semua orang, paling tidak orang-orang yang mantan kenal, adalah orang-orang yang sangat menyayangi mantan. Keluarganya jelas sayangnya luar biasa kepada mantan, dan keluarganya adalah orang-orang yang paling depan yang tidak menginginkan mantan kembali kepada kita. Alasannya kita tidak pernah tahu kenapa mereka sangat tidak menyukai kita. Begitu juga dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Mereka begitu gigih untuk terus ngompori mantan agar berpisah dengan kita. Bahkan mungkin sampai tetangganya juga begitu. Sangat tidak menginginkan mantan bersama dengan kita. Sehingga ketika kita misal kangen kepada mantan ya, kita cuman pengen duduk di dekat rumahnya, itu pun sudah diusir oleh tetangga-tetangganya. Jadi semua orang yang mantan kenal sangat menyayangi dia. Sementara kita merasa sangat sendirian. Keluarga tidak ada yang peduli dengan kehidupan kita. Ya, saudara-saudara juga tidak ada yang bisa dijadikan bahkan sekedar tempat untuk curhat saja. Begitu juga dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Semuanya pokoknya begitu kita mau curhat, mereka menjauh semuanya. Kita merasa sendirian betul. Sementara mantan bersama dengan begitu banyak orang, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghubungkan kita dengan mantan. Misal kalau ada teman atau sahabat mantan ya, yang juga menjadi teman dan sahabat kita, mungkin dia bisa menjadi penghubung antara kita dan mantan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang kemudian bisa membantu menjembatani ya terputusnya komunikasi kita dengan mantan. Karena dalam cinta, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan, komunikasi itu kan sesuatu yang amat sangat penting ya. Mantan mungkin berpisah dengan kita, jengkelnya, marahnya cuma level 2. Kalau kita makan bakso itu level 2 ya, pedasnya tingkat pemula ya. Tapi karena di sekeliling mantan itu, mantan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang terus ngompori dia agar tidak suka kepada kita. Nah, dari tidak sukanya level 2 jadi level 9 sekarang. Kalau makan bakso itu pedasnya sudah pedas yang pro banget ya. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Jadi ketika memang petanya seperti itu kan, bagaimana kita mau mendekat ke dalam kehidupan mantan? Mungkin karena keluarganya khawatir dan takut betul mantan sampai kita dekati lagi, mungkin mantan sekarang diungsikan yang jauh. Kemudian telepon mantan juga mungkin yang pegang sekarang adalah saudaranya, dan seterusnya. Apalagi yang bisa kita lakukan sementara kita sangat mencintai mantan? Kita yakin betul nih,
kalau saja kita diberikan kesempatan 15 menit saja bicara dengan mantan, maka kita yakin kita bisa meyakinkan dia untuk mau kembali bersama kita lagi. Tapi kesempatan itu memang tidak pernah ada. Nah, jadi sebenarnya di tengah-tengah kesendirian kita, ketika keluarga kita pun tidak mau memberikan bantuan untuk kita, jangankan membantulah, kita pengen ngobrol saja, mereka menghindar semua. Tetapi kan sesungguhnya kita tidak sendirian. Selalu ada Allah yang akan mendengarkan doa-doa kita. Ada Allah yang akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Bahkan di sekeliling kita, Allah mengirimkan para malaikatnya untuk selalu membantu kita, untuk selalu menjaga kita, bahkan untuk selalu mengaminkan doa-doa kita dan juga berdoa untuk kita. Jadi ketika sekarang ada begitu banyak orang yang berdoa, orang-orang yang dekat dengan mantan, agar mantan tidak pernah kembali kepada kita. Sesungguhnya bersama kita juga ada para malaikat yang akan selalu berdoa agar mantan kembali bersama kita lagi. Yang penting kita tahu caranya, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan agar para malaikat ini ikut mendoakan agar mantan kembali bersama kita lagi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya yang dia doakan itu adalah doa yang mustajab. Ya, inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sekelilingnya selalu ada para malaikat yang menjadi wakilnya atau para malaikat penjaga kita. Kullama da'a li akhihi bi khairin, dan ketika kita berdoa dengan sebuah kebaikan untuk saudara kita tadi, tapi tanpa dia tahu kalau kita sedang mendoakannya, qalal malakul muwakkalu bihi amin, dan berkata para malaikat penjaga kita tadi, amin, perkenankanlah ya Allah, walaka bimislin, dan semoga engkau mendapatkan yang sama. Jadi para malaikat juga akan mendoakan kita, walaka bimislin, semoga kita mendapatkan yang sama seperti yang didapatkan oleh saudara-saudara kita tadi, ya. Jadi ketika kita banyak-banyak mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mengalami seperti apa yang kita rasakan, sangat mencintai mantan, tetapi bahkan bicara pun kita tidak bisa lagi dengan mantan. Nah, kita mendoakan mereka agar mereka bisa kembali bersama dengan orang yang ia cintai, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau yang belum menikah bisa menikah dengan mereka, ya, dengan orang yang ia cintai itu, maka insya Allah para malaikat akan berdoa untuk kita, walaka bimislin. Insya Allah, meskipun kelihatannya kita sendiri, tetapi dengan dibantu oleh para malaikat di sekeliling kita, sesulit apapun jalannya, setertutup apapun jalan agar kita bisa ketemu dengan mantan, maka tidak perlu ketemu. Insya Allah, mantan yang akan datang sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.